Mari yang siap memuji Tuhan, kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Mari masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Tandanya orang bersukacita ada wajah yang berseri. Ada ekspresi suka cita. Coba dong wajah sukacitanya boleh? Oke. Karena hari ini berkata hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari bersuka.
bersukacita, amin. Semua bersukacita, amin. Sekali lagi, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Mari haruskan bersuka. Pak Vincent sekarang bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka. Dalam Tuhan, mari kita siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dialah damai di hidup kita, penolong yang setia. Dia Tuhan yang menjadikan kita indah. Dia Tuhan yang menjadikan kita sempurna dan baik adanya. Dia Tuhan yang setia bagi hidup kita semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biar firman-Mu itu yang menjadikan kami lebih indah lagi Tuhan. Karena damai di hatiku, setia, pengharapan yang pimpinku, berlutut menyembah. Kau selalu menanti untuk
bagaimana Tuhan di Tuhan. Hanya Engkau yang kami sembah dalam kehidupan kami. Hanya Engkau yang kucintai dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus yang manis, Kau ambil alih acara kami di awal pekan hingga akhir. Biar setiap firman yang dibagikan ini bukan hanya berguna bagi yang menyampaikan, tetapi bagi yang mendengar semua. Kami akan memperoleh kelegaan, kami akan memperoleh satu terobosan dalam kehidupan kami. Dan setiap benih firman yang ditaburkan akan menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Selamat sore. Sore. Shalom. Shalom. Yang kedengaran cuma Pak Ruslan aja ini. Shalom. Shalom. Nah. Ini ibadah onsite yang saya yang pertama kali ya. Di gereja. Tapi kalau di Full Gospel sudah beberapa kali saya. Tapi 2 minggu yang lalu saya juga baru sembuh dari COVID. Jadi ya kata menantu saya, Dad, untuk 1 sampai dengan 3 bulan, your antibody very strong. Ya, walau bagaimana kita mesti hati-hati lah. Tapi puji Tuhan, sekarang memang mungkin nggak terlalu berbahaya ya. Saya 8 hari sudah negatif, tapi tetap ada preventif. Saya nggak minum antibiotik ataupun obat-obatan barat, tapi saya minum jamu aja, Herbafit. Ya. Ada seorang dokter lulusan Amerika, tapi belajar ilmu Tiongkok juga. Jadi mengkombinasikan keduanya, jadilah Herbafit. Ini memang berjamaah sedikit ya Pak, sebelum kita mulai. COVID ini bisa berjamaah. Saya pertama yang saya kena, menantu saya kena, cucu saya 2 kena juga. Lalu pembantu 2 kena, jadi berjamaah. Tapi puji Tuhan, pembantu juga nggak suka minum obat-obatan barat, nggak ya seperti multiviravir dan lain-lain. Itu nggak minum, hanya jamu aja. Puji Tuhan, saudara-saudara, 5 hari sudah negatif. Ya. Sekali lagi, thanks God untuk pengetahuan yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang memang diberikan hikmat untuk membuat medicine. Oke, itu sekedar prolog. Pak Ruslan teman baik saya, kita udah lebih daripada brothers lah ya. Kita juga melayani sebelum LTVC itu hadir di On Target, mungkin sedikit teman-teman flashback ya. Dan kita sama-sama lulus juga dari Zion, kemudian di STT Battle juga. Jadi kita rootnya hampir sama ya. Nah, sore hari ini saya digerakkan untuk memberikan sebuah firman. Sebetulnya firman ini mungkin sudah banyak dibahas oleh hamba-hamba Tuhan yang lain. Tapi tentunya saya akan melihatnya dari angle yang lain. Ini berbicara mengenai golden rule, ya, aturan emas, ya. Saya percaya mungkin teman-teman semua di sini sudah jemaat sini sudah mengenal the golden rule ini. Next slide. The golden rule ini berbicara mengenai Matius 7 ayat 12. Ya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Atau dalam bahasa Inggris very simple sekali. Treat others as you would like to be treated. Very simple.
Tapi itu betul-betul dikatakan emas mungkin karena saking berharganya, saking pentingnya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ya. Kita punya guru di atas segala guru, guru agung. Kalau guru agung itu yang susah dibuat jadi gampang. Yang gampang dibuat jadi sederhana. Ya. Kami pernah menempuh sama-sama di S3. Di S3 itu, ya kalau boleh sampai studi sih oke ya. Cuman sometimes ya beberapa kata yang sangat simpel dibuat jelimet gitu ya. Padahal kalau Tuhan Yesus itu dari 103.000 lebih ayat-ayat disingkat jadi satu ayat aja. Ya ini Matius 7 ayat 12. Dan makanya ini dikatakan sebagai the golden rule. Nah, ya kita ngelihat ini prolognya ya. Ajaran dari Yesus ini tentang aturan emas ini adalah sangat membumi, ya. Saya katakan sangat membumi. Praktek kehidupan sehari-hari, ya. Dan tidak membutuhkan teologi yang sangat tinggi. Bahkan orang sederhana pun dapat mempraktekkan. Jadi sebetulnya kekristenan ajarannya itu sangat membumi, ya. Yang enggak membumi itu adalah yang banyak yang ajar gitu ya, diputar-putar. Padahal Yesus tuh ngajar sangat sederhana loh, ya. Ini merupakan lintas budaya, lintas negara, lintas suku, lintas agama, bahkan lintas gender. Laki, perempuan, tua, muda, kaya, miskin. Praktekkan ini. Sangat simpel. Kristen itu. Ya. Ajaran Yesus sangat simpel. Sangat membumi. On the ground. Kita memang gak butuh lagi yang teologi-teologi yang sangat tinggi yang bikin pusing jemaat. Simple aja. Dan sore hari ini kita akan belajar kebenaran ini yang sangat simpel. Dan saya percaya kalau kita lakukan ini, ya, kita akan menjadi orang-orang Kristen yang sejati. Ya, saya percaya nggak ada seseorang pun yang ingin dihakimi. Ya, kalau tidak ingin dihakimi, jangan menghakimi orang lain. Kalau tidak ingin dihina, jangan menghina orang lain. As simple as that. Demikian juga kalau dengan kita pasangan hidup kita. Kalau kita ingin dihargai, hargai mereka. Kalau kita ingin dicintai, cintai mereka. Kalau kita ingin dihormati, hormati pasangan hidup kita dan anak-anak kita. Mereka juga akan menghormati kita. As simple as that. Dan ini bisa dipraktekkan bukan hanya di keluarga, tapi di dalam masyarakat, di dalam bisnis, di dalam pelayanan. Karakter Yesus, kalau kita melihat dia 3,5 tahun, seperti ini. Dia bisa welcoming all people. Ya, bisa menghargai semua orang-orang. Dari orang-orang yang berdosa sampai dengan orang-orang yang pangkat tinggi. Yesus nggak berbeda loh. Bahkan kalau saya coba merenung lagi, ada di Amsal 14 ayat 31 dikatakan, jangan kamu menghina orang-orang yang miskin. Kalau kamu menghina mereka, kamu menghina your creator. Tapi kalau kamu menghargai mereka, kamu menghargai si pencipta kamu. Coba kita lihat, kekristenan itu sebenarnya sangat on the ground, sangat membumi. Kalau ini kita bisa lakukan di kehidupan kita sehari-hari, benar-benar we are like Christ. Benar. Coba kita treatment kita ke supir kita, ke pembantu kita. Kita hargain mereka enggak? Ingat loh, we are all creation. Kita ini semuanya adalah yang diciptakan. Kita punya satu-satu dan sama pencipta, Tuhan kita. Jadi kalau kita nganggap remah, nganggap
remeh, rendah, mencemooh mereka. Kita mencemooh pencipta kita. Kekristenan itu sangat membumi, ya. Aturan emas ini ibarat pisau saku juga, ya, yang selalu siap digunakan, bahkan ketika tidak ada waktu untuk meminta nasihat kepada siapapun. Bahkan kalau Anda nggak punya waktu untuk kontak gembala, Pak Ruslan, atau Ibu Gembala, ini langsung ingat nih. Kalau kamu ingin kalau kamu ingin orang lain berbuat kepada kamu, perbuat kepada mereka. Segala sesuatu. Apa episode aku multi-purpose tool gitu ya. Kalau Doraemon tuh apa? Kantong ajaib. Ini nggak usah konsultasi apapun, ingat. Aduh, segala sesuatu yang kita kehendaki orang lain perbuat kepada kita, perbuat demikian kepada mereka. Luar biasa sekali. Begitu membuminya, ya. Perlakuan orang lain seperti Anda ingin diperlakukan. Dengan demikian, Yesus memberikan aturan yang dapat kita gunakan dalam ribuan kasus khusus untuk menentukan seperti apa kebenaran itu. Ajaran dari Yesus tentang aturan emas ini bahkan dikenal dan diakui oleh orang-orang non-Kristen, ya, dan para tokoh dunia, sarjana ilmuwan yang bukan berlatar belakang Kristen. Contoh ya, Mahatma Gandhi, coba lihat, next slide ada ya, kita baik lagi. Nih, Mahatma Gandhi nih, kalau dia nggak ngelihat orang-orang Kristen, hanya ngelihat Kristus aja mungkin dia jadi orang Kristen. Coba dia, komentarnya dia. I like your Christ, ya. I do not like your Christians. Your Christian are so unlike your Christ. Aku tuh suka Kristusmu, tapi tuh aku nggak suka orang-orang Kristenmu. Orang-orang Kristenmu itu tidak sama seperti Kristus. Mahatma Gandhi itu adalah Perdana Menteri India yang klannya, ya, yang family-nya itu menjadi ikon India, ya, bergenerasi demi generasi jadi Perdana Menteri. Sama seperti klan Kennedy di Amerika, ya. Dan saya percaya ya, walaupun nggak dikatakan dengan cara dia berpakaian yang sangat sederhana, actually he imitate, dia juga tiru Kristus. Sangat sederhana. Allah yang menjelma menjadi manusia bersedia meninggalkan tahtanya di surga untuk jadi manusia. Bahkan udah jadi manusia aja mati di kayu salib. Itu luar biasa sekali. Makanya pakaiannya sederhana sekali, pakai sendal tuh Mahatma Gandhi. Coba next slide itu komentar Ibu Teresa. Nah ini komentar Ibu Teresa. Ya. Gandhi itu terpesona. Kebetulan Ibu Teresa itu pelayanannya ada di Kalkuta, ya. Ratusan ribu jutaan orang dari kaum papa, kaum miskin, yaitu tadi tanpa memandang mereka dari suku apa, dari agama mana, dipelihara dan dirawat oleh Ibu Teresa. Dan dia komentar tentang Mahatma Gandhi itu yang seperti ini. Gandhi itu felt fascination, sangat terpesona gitu ya, mengenal Kristus dan ajarannya. Tapi ketika dia bertemu dengan orang-orang Kristen, dia felt let down, sangat kecewa. Jangan sampai nih, teman-teman, kalau kita bergaul, orang-orang berpandangan atau berperasaan kepada kita, gue sih nggak mau lihat muka orang itu deh. Ngeliat mukanya aja 4 gitu ya. Waduh, kalau udah kayak gitu, jangan berharap lah ya kita mau reaching out people, nggak mungkin teman-teman. Jadi the quality itu akan menentukan quantity. Saya percaya, saya juga berdoa untuk gereja LTVC secara real nanti akan bisa menuai bukan hanya ratusan, Pak Lusran. I do believe next bisa ribuan, ya. Tapi ayo praktekkan the golden rule ini. Really, benar-benar.
Ya saya juga ada pelayanan di Full Gospel. Udah mungkin 3 minggu terakhir saya bawakan in the Golden Rule. National Presiden Pak Dali ingin multiplikasi. Saya bilang kalau iya nggak akan multiplikasi kalau nggak praktekkan ini. Inilah kunci bagaimana kita multiplikasi. Bagaimana kau mengajak seseorang datang ke chaptermu kalau orang-orang memandang yang mengajak itu karakternya brengsek, karakternya nggak terpuji, nggak mungkin akan mau datang. Jadi the key, salah satu kunci utama multiplikasi, termasuk di dalam gereja-gereja saya juga percaya, adalah kalau kita praktekkan rumusan yang sangat sederhana ini. Segala sesuatu yang kamu kehendaki, orang perbuat kepada kamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Komentar lain lagi dari seorang profesor yang mendunia, Michael Josephson, ya Anda bisa baca juga. Ini Josephson Institute dan beliau itu luar biasa sekali pengaruhnya ke anak muda dan buku-bukunya itu luar biasa sekali, The Power of Character, ya dan lain-lain lah. Ada pelusinan buku. Dia mengatakan demikian. Next slide. The core of the golden rule, ya, sebelum the core of the golden rule, no. Sebelum ke atas. Ah, ini dia, ya. Inti daripada the golden rule adalah obligasi moral, ya, untuk memperlakukan orang-orang lain secara etis, ya, untuk kepentingan mereka, bukan kepentingan kita, kata dia. Bahkan itu harusnya dilakukan jauh lebih baik daripada mereka memperlakukan kita. Ya. Why? Dikatakan not because it is advantageous, bukan sesuatu yang menguntungkan atau apa. Dia bilang adanya dua reason aja. Dia katakan because it is right. Karena ini adalah hal yang benar. The golden itu adalah hal yang benar. Dan yang kedua dikatakan, and because the way we treat others is about who we are. Jadi, bagaimana kita memperlakukan orang lain itu adalah siapa kita itu sebenarnya. Wah, ini luar biasa sekali. Jadi, cara kita memperlakukan orang lain adalah merupakan identitas kita. Bayangkan. Sama persis dengan Yesus katakan kan. The golden rule. Jadi the way we treat others itu sama dengan who we are. Siapa kita. Jadi kalau kita marah-marah, mencemooh, menghina orang-orang kecil. Ya seperti itulah kita gitu loh. Gak mungkin. Kalau Yesus gak mungkin. Bahkan orang-orang berdosa pun dekat sekali dengan Yesus. Bukannya Yesus pro dengan dosanya. Tapi Yesus itu punya belas kasihan untuk reaching out supaya orang-orang seperti ini berubah karakternya. Bukunya bagus ini, Profesor Michael Josephson itu, ya, The Power of Character, luar biasa. Nah, kita lihat lagi satu komentar dari Rick Warren, ya. We are healed to help others. Kalau kita disembuhkan, itu kita untuk menolong orang lain. Kalau kita diberkati, biarlah kita jadi berkat bagi orang lain. We are blessed to be a blessing. Ya, we are safe. Kalau kita itu diselamatkan, itu untuk melayani orang lain supaya mereka juga memperoleh keselamatan lewat pelayanan kita. Enggak hanya duduk diam dan wait for heaven. Nungguin surga. Dan komentar lagi lain dari Rick Warren yang saya baca adalah kekristenan itu bukan religion. Kekristenan itu bukan agama. Tapi kekristenan itu adalah way of life. Adalah suatu gaya hidup. Dan inti dari gaya hidup apa dikatakan oleh Rick Warren.
memperhatikan dan treat orang lain, mengasihi mereka, dan tidak memperhatikan diri kita sendiri. Itu luar biasa sekali. Jadi itu Rick Warren, ya. Nah, kita beberapa komentar, bahkan sebetulnya the golden rule ini agama-agama lain pun spiritnya sama, teman-teman, ya. Di Islam juga ada seperti ini, Buddhism ada, ya. Kemudian di Judaism ada. But bedanya apa, saudara? Satu yang paling membedakan. Because God, Jesus sendiri, put His Spirit di dalam diri kita. That is the difference. Yesus memberikan Roh Kudusnya kepada kita. Untuk apa Roh Kudus ini? Menuntun kita di dalam segala kebenaran, mengingatkan semua yang Yesus ajarkan, dan dikatakan memberitahukan hal-hal yang akan datang. Jadi Anda dan saya nggak perlu ke fortune teller. Di dalam hidup kita itu ada Roh Kudus. Kalau cerita dari Pak Ruslan itu saya banyak diberkati lewat beliau, ya. Praying dan Roh Kudus banyak memberitahu kepada dia apa-apa yang mesti dilakukan. Masih ingat bagaimana ketika COVID itu, ya, vaksinasi, dia suruh beli makanan. Ternyata makanan itu untuk Pak John Thompson yang memang belum makan. Saya masih ingat terus itu. Jadi the Holy Spirit will tell us, akan memberitahu kepada kita hal-hal yang akan datang. Luar biasa sekali. That is the difference. Ya. Makanya kalau orang-orang Kristen itu sampai nggak bisa memperlakukan orang lain itu dengan kasih, sebetulnya we are not Christian. Kita bukan orang Kristen. Karena kalau Roh Kudus ada di dalam hidup kita, pasti kita akan sama seperti Kristus. Bukan berarti bahwa saya sudah sempurna, saudara. Tapi saya tahu ke arah mana kesempurnaan itu. Ayat emas dan kenapa kita harus mengadopsinya. Next slide, ini ya. Pengajaran ini bagian daripada khotbah Yesus di atas bukit, yaitu Matius pasal 5 dan pasal 7. Nanti saya ingin mengatakan bahwa kita nggak boleh jadi orang Kristen yang ayatiah, tapi kita harus kontekstual. Nanti kita akan sampai ke situ, teman-teman, ya. Pasal 5, pasal 7 itu adalah khotbah Yesus di atas bukit yang merupakan harusnya gaya hidup dari orang-orang Kristen. Wah, ini kalau dibedah ini, ya, pasal 5, pasal 7 itu mutiara semua, saudara. Ini baru satu ayat aja, tapi ayat Matius 7 ayat 12 ini mengalir dari khotbah Yesus mulai pasal 5 loh, ya. Nanti kita sampai ke sana. Kenapa dikatakan sebagai ayat emas? Nah, ini saya melihatnya emas itu kan berbicara tentang sesuatu yang bernilai tinggi, ya. Kemudian dikatakan juga, saya mengatakannya dari sudut waktu punya nilai kekekalan. Dan hampir semua orang menyukainya. Saya tuh dari background keuangan. Saya seorang businessman, saya punya background keuangan. S2 saya juga dari bidang keuangan, hanya S3-nya di teologi. S2 saya sama juga di teologi dan S3 teologi. Di bidang keuangan, investasi, emas itu dikategorikan sebagai safe haven assets. Aset surgawi yang paling aman. Itu emas, ya. Tapi sebenarnya firman Tuhan katakan hikmat itu lebih daripada emas dan permata. Jadi ibu-ibu jangan dan bapak-bapak jangan fokus ke emasnya. Hikmat itu lebih daripada emas dan permata. Saya ingin mengatakan cuma kenapa ini aturan emas, ya. Emas itu sesuatu yang bernilai tinggi, dari sudut waktu itu berkekekalan, nggak pernah lapuk oleh waktu, ya. Dan aturan ini akan forever and ever, berlaku selama-lamanya. Dan setiap orang pasti menyukainya. Ya, saya katakan ini adalah lintas budaya, lintas negara, lintas suku, lintas agama, lintas gender, semuanya. Bahkan orang-orang gak percaya pun
kalau prakteknya dengan ini akan sangat luar biasa. Ya. Dan yang kedua yang saya ingin mengatakan adalah yang mengatakan ajaran ini ya adalah Tuhan Yesus. Seharusnya kita patut mengutip, mengikuti, dan melakukan ajaran dari seseorang yang pertama dia benar, dia yang gak pernah berdosa, dan Yesus juga adalah seseorang yang mampu menyelamatkan dengan sempurna iman kita. Udah, benar, gak pernah berdosa, mampu menyelamatkan kita sempurna. Harusnya kita ikutin aja dong. Gak usah ngikutin yang lain, betul gak? Logikanya. Hanya orang benar yang kita patut ikutin. Orang-orang siapapun hamba Tuhan itu pasti gak sempurna. Tapi kalau Yesus dikatakan di dalam Ibrani 4 ayat 15, sebab imam besar yang kita punyai bukanlah imam besar yang tidak dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita. Namun dikatakan dia dicobai dalam segala hal, namun tidak berdosa. Dalam bahasa Inggris, tempted in all points, but no sin. Luar biasa sekali. Jadi orang seperti ini, saudara, teman-teman, harusnya yang kita ikuti dalam hidup kita. Kalau dia berkata, itu pasti benar. Tapi kalau yang saya tadi kutip, Michael Josephson dan sebagainya, itu mungkin salah. Ada kebenaran yang kita boleh ikutin, tapi pribadinya sebetulnya, kalau kita jelas sekali kalau Yesus itu adalah true, no sin, and will bring us to utmost salvation. Membawa kita kepada keselamatan kita kepada sempurna. Segala sesuatu berarti bukan satu, dua, beberapa aspek, namun semua aspek. Ya. Berarti perbuatan, sikap, perkataan, atau kelakuan kita harusnya tercermin semua. Bahkan perkataan kita. Tadi WL-nya mengatakan, bagaimana bisa kita tahu ciri seorang tuh sukacita? Dari mukanya. Pernah nggak kita ngelihat orang yang mukanya jutek terus gitu ya? Jutek itu apa? Bahasa Inggrisnya juga enggak. Grudging terus. Berkeluh kesah terus. Gerutu terus. Mukanya juga gak enak. Ya. Tapi kalau muka Pak Ruslan seperti WL-nya ini juga seperti ibu. Enak. Orang mau datang. Makanya segala sesuatu itu ini sikap kita, ya perbuatan kita, perkataan kita, kelakuan kita. Harus sesuatu yang pleasant, yang menyenangkan. Baru kemudian orang akan mau datang berkolaborasi dengan kita, bergabung dengan kita. Ayat ini berbicara tentang positif dan proaktif, bukan negatif statement. Ya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki orang perbuat kepada kamu, perbuatlah demikian. Ini positif statement, bukan negatif. Bukan berkata segala sesuatu yang tidak kamu inginkan, jangan kamu lakukan. Bukan, nggak pakai jangan. Ini positive statement. Jadi kalau negatif itu sifatnya reaktif. Tapi kalau positive statement itu adalah proaktif. Kita lakukan lebih dulu. Jadi jangan nunggu dulu. Jangan terus, jangan. Jangan itu negatif statement. Itu reaktif kita. Pasif nantinya. Makanya firman ini tepat sekali. Ya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki orang perbuat kepada kamu. Itu positif statement. Jadi kita proaktif dan positif. Dan sekali lagi saya ingin mengatakan, seorang guru yang baik dan benar itu mengajar dan membuat ajaran yang sulit menjadi gampang, yang gampang jadi sederhana. Nah, kita lihat ke dalam inti kekristenan. Ya. Ini berapa lama ya Pak Rusman? Oke. Supaya kita tuntas semua ya. Kebenaran itu konsisten dan koheren. Ini penting sekali digarisbawahi. Ya. Konsisten itu apa?
tetap sama. Artinya kalau kemarin A, bukan berarti hari ini jadi B, besok jadi C. Enggak. Dan koheren itu tidak saling bertentangan satu dengan yang lain. Itu koheren. Ya. Jadi kalau Yesus mengatakan statementnya bahwa jangan cari harta di bumi, tapi cari harta di surga. Pasti statement-statement Yesus yang lainnya itu akan sama seperti ini. Nggak mungkin di ayat lain kemudian, oh iya cari aja kekayaan. Enggak, pasti Yesus katakan cari kekayaan di surga. Dan murid-muridnya akan connect, koheren dengan pernyataan Yesus. Maka seperti Paulus juga ngomong, cari perkara-perkara di atas, bukan di bumi. Ya, Petrus juga mengatakan, kuduslah kamu, sebab Tuhan itu kudus. Semua itu koheren. Ya. Nah, kemudian saya ingin mengatakan juga, jangan mengutip satu atau dua ayat terlepas dari konteksnya. Ya, jangan jadi Kristen ayatia. Tapi kita harus tahu dalam konteks apa, dan setelah itu tahu aplikasi bagi kehidupan kita apa. Ya, itu yang benar. Nah ini saya juga, kita tahu the golden rule adalah Matius 7 ayat 12. Tapi nanti kita ketahui bahwa ini mengalir dari Matius 5 sampai dengan Matius 7, 12 dan 13 dan 14. Nah, sejatinya inti dari seluruh tentang kekristenan adalah kasih. Ya. Kasih itu memperlakukan orang lain dengan kasih untuk kebaikan. Sebagaimana kita juga ingin diperlakukan. Ya. Pasal 7 ayat 12 mengalir dari mulai ayat-ayat mendahulunya, di mana Yesus menekankan tentang perlakuan ini, perlakuan kasih ini, dan juga ia tekankan di ayat sesudahnya. Mari kita lihat ayat-ayat yang mendahului Matius 7 ayat 12. Kita lihat, ya. Ini mengalir mulai dari sabda bahagia. Ya. Kalau kamu ingin cantum sabda bahagia kan ada 9-10 ya, sabda bahagia ya. Salah satunya bicara masalah generosity. Berbahagialah orang yang murah hati karena dia akan beroleh kemurahan. Sebetulnya ini adalah bicara tentang Yesus tuh menunjuk terus sebelum Matius 7 ayat 12 tuh memberikan contoh-contoh ya. Kalau kamu ingin hidup kamu itu beroleh kemurahan, jadilah orang yang generous. Ya. Kemudian dikatakan juga hidup keagamaan kita harus lebih daripada orang Farisi. Jangan mengatakan, jangan jadi orang Farisi. Tapi hidup keagamamu mencerminkan orang Farisi enggak? Kemudian apalagi? Berdamai dengan lawanmu supaya kamu juga jangan diadukan. Ini berbicara tentang the step kita harus lakukan. Kalau kita ingin perdamaian, berdamailah dengan orang lain. Ya. Kemudian perceraian, Matius 5 ayat 32. Kalau kamu ingin hidup pernikahan itu utuh, jangan pernah ngomong cerai. Pasangan hidupmu nggak akan ngomong cerai juga. Lalu Yesus juga mengkaitkan dengan ampuni, kamu harus ampuni. Kalau kamu nggak ngampuni, kamu nggak akan dapat pengampunan dari Bapa. Ini mengalir terus, teman-teman. Siapapun yang memaksa engkau berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Effort kita harus lebih besar daripada sekedar effortnya orang lain yang orang lain tuntut dari kita. Kalau kita mau bekerja di perusahaan, misalnya di pembukuan, saudara, ya. Saya kebetulan dari orang keuangan, ya. Kita diminta oleh bos tanggal 10 bulan berikutnya, laporan untuk bulan sebelumnya udah selesai. Tapi kalau kita mau berjalan 2 mil, bukan tanggal 10, tanggal 5, tanggal 3, tanggal 4, udah selesai. Waduh, orang-orang seperti ini pasti akan dapat respek yang luar biasa. Lalu apalagi? Kasihilah musuhmu dan berdoalah untuk orang yang menganiaya kamu. Ya, Matius 5:43. Ini juga sama. Ini berbicara masalah 7:12. Contoh-contohnya tuh Yesus sudah jelaskan gitu ya. Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu yang lain saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Ini berbicara Matius 7 ayat 12. Jadi mengalir terus ya. Jangan munafik.
Supaya orang lain juga jangan nggak munafik. Kemudian apa lagi? Mengampuni supaya kita diampuni. Matius 6 ayat 14-15. Ya. Jangan khawatir supaya orang lain pun nggak khawatir. Ini luar biasa sekali loh. Jadi semua contoh-contoh yang Yesus berikan itu, ya, sebelum come up with dengan 7:12, dia berikan penjelasannya luar biasa. Sebagai orang Kristen, teman-teman, kita nggak boleh khawatir loh. Termasuk sama COVID nggak boleh khawatir. Kalau kita khawatir itu sebenarnya kita menempatkan liability kepada Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan katakan, burung-burung di udara aja dipelihara kok. Bunga bakung di ladang dipelihara. Masa Tuhan gak pelihara kamu? Gak boleh khawatir. Coba kalau seorang kepala keluarga khawatir terus. Istri, anak-anaknya semua khawatir semua. Kalau kita ingin anggota keluarga kita nggak khawatir, jangan khawatir. Ini Matius 7 ayat 12, contoh-contohnya mengalir. Nah, kemudian next lagi. Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Kemudian termasuk ayat ke-6 tentang jangan memberikan barang yang kudus kepada anjing. Ya. Dan jangan kamu melempar mutiaramu kepada babi. Kalau kamu tahu ini mengenai masalah mutiara dan melempar mutiara kepada babi dan barang kudus, ini berbicara tentang kalau kamu ingin, itu mutiara kan berharga sekali ya. Kita tahu bahwa seseorang itu tidak akan menghargai firman kita, sharing kita. Ya udah nggak usah bicara. Kamu pilih orang-orang yang akan mampu menghargai barang-barang berharga itu. Karena percuma mutiara dikasihkan ke babi. Nggak berguna. Jadi kita harus tahu, ini bicara masalah pengajaran yang paling sehat ya. Kalau kita tahu, cari teman kita yang bisa mampu menghargai. Ya. Berikan kepada dia. Dan mereka itu akan menghargai itu seperti mutiara. Jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ini pun ayat-ayat mendahului sebelum 7:12. Nah, sekarang ayat setelah 13, ya terus next slide ya. Masuklah melalui pintu yang sesak itu karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan dan sedikit orang yang mendapatinya. Matius 7 ayat 14. Cara untuk melakukan Matius 7:12 adalah jalan yang sempit. Jalan yang sempit. Melakukan terlebih dulu itu jalan yang sempit. Karena semua orang itu pasti dalam kenyataannya itu ingin jalannya lebar. Ya. Jalan yang sempit, yang tidak populer, penuh dengan pengorbanan, melawan kedagingan. Itu semua adalah Matius 13:14. Setelah Matius 7 ayat 12. Kita lihat lagi coba. Sekali lagi. Kebenaran itu adalah konsisten dan koheren. Apa sih yang Yesus masukkan segala sesuatu itu? Saya percaya karena inti kekristenan itu adalah kasih. Yesus mengatakan di dalam hukum yang pertama dan terutama. Next slide. Ya, ingat. Kebenaran itu adalah konsisten dan koheren. Ya. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum itulah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Yang tadi isinya sama. Isi daripada kitab Taurat dan para nabi, ini 2 ayat. Matius 22, 37, dan 40. Tapi di Matius 7 ayat 12, 1 ayat. Tapi dia sama. Ya. Nah, Yesus berbicara tentang kasih. Nah, kita lihat. Kebenaran itu konsisten dan koheren. Next slide. Paulus mengatakan
Apa sih yang dimaksud dengan kasih itu? Ini semuanya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu. Itulah yang harus kita lakukan. Segala sesuatu itu berbicara, all is about love. Kalau kita ingin keluarga kita ada peace, ya, kita pun sebagai kepala keluarga harus punya peace. Sabaran, penuh dengan pengendalian diri, ya. Ia tidak memenggahkan diri dan tidak sombong. Orang terlalu banyak ego, ya, itu akan menghalangi kita berbuat kasih kepada pasangan hidup kita. Banyak pernikahan yang runtuh itu karena egoisme pasangannya. Bukan hanya laki aja, bisa juga perempuannya. Apa sih kasih itu? Love is giving. But lust, L-U-S-T, hawa nafsu, is demanding. Jadi inilah yang Yesus ajarkan dan para rasulnya itu coherence dengan apa yang diajarkan. Jadi segala sesuatu itu lebih banyak berbicara tentang kasih kepada sesama. Kasih kepada orang-orang yang terdekat, kasih kepada istri, kepada anak-anak kita, kasih kepada pembantu kita, kasih kepada teman-teman di kantor, kasih kepada teman-teman di dalam pelayanan, dan lain-lain. Saya ada satu kesaksian juga. Ada seorang teman, dia seorang petinggi di sebuah perusahaan. Dia mengatakan pada saya, dia orang operasional, dia bukan orang keuangan. Dia mengatakan pada saya, Sen, perusahaan kita tuh bagus sekali loh. Ya. Oh ya? Nah, dia kebetulan dia sudah perusahaan TBK, listing, sudah TBK. Saya kan orang keuangan, saya lihat analisis. Oh ya, bagus sekali. Terus dia katakan, secara operasional bagus sekali. Terus dia karena dia bukan orang keuangan, tapi dia perusahaannya tahu bagus, dia mau investasi. Cuman cara investasi dia nggak tahu. Dia bilang, udahlah, gue taruh duit aja ke lu, ya. Pokoknya lu investasikan. Akhirnya, udah saya analisis, saya investasi. Dan benar sekali, kira-kira simpan sampai 5-6 bulan, dan itu sangat fruitful, ya. Pergerakan nilai portfolionya itu luar biasa sekali. Nah, saya mendapati ini orang baik sekali gitu ya. Lalu saya in return, saya tawarkan, bro, udah, let me handle, ya. Yuk, ini profitnya yuk ambil aja. Nanti yang pokoknya saya diputar aja. Saya ingin memberikan juga yang terbaik gitu ya. Ini sebetulnya dia melakukan terlebih dulu Matius 7 ayat 12. In return, saya lakukan. Dan ada banyak kesaksian ya. Benar-benar loh. Ini Bro Ruslan ya. Waktu saya ke Australia, itu kan untuk ambil luggage, itu ngelewatin tray kan. Ya. Nah saya waktu itu ngelihat ada seorang ibu-ibu ya tua ya. Susah sekali ngangkat tray luggage-nya gitu ya. Saya seketika langsung bantu dia angkat. Nah, giliran saya, luggage saya keluar gede sekali tuh. Dan agak jauh saya ngejangkaunya agak susah. Tahu nggak? Ada sosok tangan yang badan muda nolong luggage saya. Betul-betul. Apa yang saya lakukan kebajikan ke ibu itu langsung dibalas oleh seorang anak muda yang melihat saya ngejangkaunya susah gitu. Inilah kebenaran daripada Matius 7 ayat 12. Just simple sekali ya. Nah next slide. Saya udah mau mendekati ini Pak Ruslan. Udah.
Cara untuk melakukan Matius 7 ayat 12 adalah di dalam ayat 13 dan 14. Ya. Jalan sempit, tidak populer, pengorbanan melawan kedagingan dan arus dunia. Ya. Kecenderungan manusia itu ada keegoisan dan kesombongan, keinginan menjadi besar, menjadi utama, menjadi pusat perhatian orang lain. Jalan lebar. Orang memandang semua kepada kita. Ya. Inilah yang sangat menghalangi untuk seorang bisa berbuat baik dan kasih kepada orang lain dengan standar Tuhan. Begitu ada tanda petik keinginan pribadi, motivasi yang tidak murni, ingin disukakan untuk kepentingan diri sendiri. Disitulah nggak mungkin kita bisa melakukan standar dengan standar kasih itu dengan standar Tuhan. Siapa yang mau mentaati ayat 12 harus rela melakukan ayat 13. Harus rela merendahkan diri dan mengosongkan diri seperti Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 7. Seperti yang Yesus lakukan. Jalannya nggak populer, tapi menuju kepada kehidupan. Orang semua jalannya itu maunya jalan lebar, ya. Ingin dapat sanjungan, wah, dikagumi. Itu saya katakan sekali lagi, kalau tujuan kita ke sana, termasuk saya juga introspeksi dulu juga loh. Am I like that? Gitu ya. Kalau bertanya, kalau kita inginnya jalan yang lebar, itu menuju kepada tanda petik kebinasaan. Kita susah sekali untuk menjangkau orang-orang lain bagi Kristus. Ayat 14 mengingatkan pada kita, meskipun jalan sempit itu terlihat hina dan remeh, tetapi justru itulah jalan yang menuju kepada kehidupan. Next slide, penutup. Perintah negatif seperti jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, dan lain-lain, semua memakai kalimat negatif, jangan. Ajaran ini mengindikasikan mengindikasikan ajaran yang kuat tentang apa yang Allah benci. Tapi melalui perintah negatif ini baru sebagian daripada ketaatan, teman-teman. Perintah negatif ini harus dilakukan dengan suatu perintah yang utama, yang positif, yaitu kasih. Dan Yesus mengquote-nya dari Ulangan 6 ayat 5 dan Imamat 19 ayat 18. Kasihlah Tuhan Allahmu, kasihilah sesama manusia. Ya. Perintah kasih mengindikasikan ajaran yang kuat tentang apa yang Allah senangi. Yang negatif, jangan. Itu adalah perintah-perintah yang Allah benci. Tapi perintah positif, kasih, seperti halnya Matius 7 ayat 12, itu adalah positif. Ya, yang Allah senangi. Penutup, jangan pernah merasa bahwa kita begitu baik dan suci karena telah tidak melakukan apa yang Allah larang. Jangan merasa, gue udah suci nih, gue udah gak melakukan, gue gak ngerokok, gue gak berjudi, gue gak main perempuan. Itu hanya sebagian daripada ketaatan. Tapi kita lupa bahwa kita belumlah melakukan apa yang Allah perintahkan. Ya, Yesus menekankan kembali pentingnya mengasihi orang lain. Untuk mengasihi orang lain dengan sempurna berarti berinisiatif untuk melakukan apa yang kita inginkan dari orang tersebut. Contoh, ya tadi saya udah banyak contoh. Saya mau ulangi lagi. Kita mau dimaafkan kesalahannya, maka ampuni kesalahan orang lain. Kalau kita mau hak kita dihargai, hargailah hak orang lain. Kalau kita ingin dikasihi, kasihilah orang lain. Kalau kita ingin dihormati, hormatilah orang lain. Kalau kita ingin diperlakukan baik, kita wajib perlakukan dengan baik. Tindakan aktif dan bukan pasif. Dan kekristenan itu berbicara masalah paradoks, ya, sesuatu yang bertentangan. Tadi saya katakan, dunia itu jalannya lebar selalu. Ya. Tapi jalan kekristenan itu adalah jalan yang sempit. Siapa yang ingin menjadi yang terbesar, dialah yang menjadi yang terkecil. Siapa yang ingin memimpin, dialah yang menjadi hamba. Itulah paradoks, saudara. Rata-rata orang itu ingin dilayani. Tapi kekristenan berbicara melayani. Nah, introspeksi diri. Masihkah ada kasih atau keegoisan
dan kesombongan dalam hidup kita lewat Matius 17 dan ayat sebelumnya termasuk ayat 13 dan 14. Ini adalah refleksi bagi kita pada sore hari ini. Tidak pernah berbuat jahat kepada siapapun, namun tidak pernah berbuat baik kasih kepada siapapun. Ini adalah sebuah ketaatan yang salah dan palsu. Ya, semoga mudah-mudahan kebenaran ini memberkati kita semua. God bless you all. Mari kita lakukan the golden rule di dalam kehidupan kita. Dan kita akan menjadi Kristen-Kristen yang sejati. Seperti yang menciptakan the golden rule, Tuhan Yesus. God bless you all. Baik sahabat dan TVC, Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib untuk kita. Tuhan Yesus mau menukar kita dengan dirinya. Oleh sebab ini, perjamuan kudus yang kita lakukan juga adalah merupakan perintah Tuhan. Pada saat malam sebelum dia ditangkap, kemudian disiksa, disalibkan, Yesus mengadakan perjamuan kudus. Sebenarnya kita semua tidak layak, tapi Tuhan yang melayakkan karena Dia sudah menebus kita, membayar dengan mahal, yaitu tubuhnya yang hancur, darahnya yang tercurah di atas kayu salib buat kita semua. Sahabat TVC, mari kita bangkit berdiri. Kita masuk di dalam perjamuan kudus. Kita siapkan hati kita. Jangan ada keraguan untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Karena Tuhan Yesus yang melayakkan kita, yang menukar kita, dan membenarkan kita. Sehingga kita layak untuk bisa bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Mari kita angkat roti. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama. Mari kita angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang akan kita minum ini merupakan persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum bersama-sama. Sahabat TVC, kita sudah bersekutu menyatu dengan tubuh darah Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan, tentunya kita percaya, kita dilawat oleh Tuhan. Ada kesembuhan, ada kelepasan, ada pemulihan, ada kekuatan baru yang Tuhan selalu sediakan untuk kita semua. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami mendengarkan sharing kebenaran firman-Mu, the golden rule, Matius 7 ayat 12. Biarlah ini dapat terpatri di dalam hati kami, sehingga kami bisa mencerna. Roh Kudus memberikan pengertian. Kita mengharapkan sesuatu yang baik,
Tetapi Tuhan katakan kita harus melakukan yang baik dulu. Oleh sebab itu Tuhan buka mata rohani kami untuk mengerti lebih dalam kebenaran firman yang membawa kami serupa segambar dengan Engkau. Lawan kami dengan kebenaran firman. Ubahkan kami Tuhan. Jadikan kami manusia-manusia baru yang mampu melakukan kehendak Bapa di surga. Tuhan, terima kasih Kau memberkati Pak Vincent, istri, anak-anak, cucu mantu semuanya, baik di dalam pelayanan maupun di dalam bisnis yang dikerjakan. Kau melindungi dan Kau memberkati seluruh aspek kehidupan Pak Vincent. Kau memberkati Pak Sudarmaji Said, istri, anak-anak, cucu mantu semuanya di dalam perlindungan Tuhan. Memberkati gereja orang benar Tuhan, dan terus berkembang sampai ke seluruh Indonesia. Memberkati semua sahabat LTVC dimanapun berada. Kau melawat, Kau melindungi, Kau membubarkan, Kau mengasihi, Kau memberkati Tuhan. Kami percaya sahabat LTVC imannya terus naik setiap kali mendengarkan kebenaran sharing firman Tuhan. Imannya terus bertumbuh sehingga menjadi berkat dimanapun mereka berada. Kau memberkati studi anak-anak daripada sahabat LTVC Tuhan, agar mampu mencapai impian dan cita-cita yang sudah direncanakan. Kau memberkati usaha semua sahabat LTVC. Kau memberkati karir Tuhan. Biarlah apapun yang dikerjakan oleh sahabat LTVC dengan tuntunan daripada Roh Kudus, Kau memberikan berkat agar berhasil. Berkati negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Sangir, sampai Rote Tuhan. Indonesia menjadi negara yang makmur, masyarakatnya yang kuat. Ada perubahan-perubahan di dalam kehidupan masyarakat Indonesia, sehingga semua masyarakat Indonesia bahu-membahu membangun negara ini. Kau berikan pemimpin-pemimpin yang luar biasa Tuhan untuk memimpin negara ini, yang mau bekerja untuk kepentingan negara, kepentingan rakyat Tuhan. Kau berkati presiden, wakil presiden, seluruh jajaran menteri, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia. Kau berkati Tuhan. Kau beri hikmat kepada semua pemimpin, juga kepala daerah Tuhan yang akan habis masanya, yang akan diisi oleh pejabat sementara ke depan ini. Biarlah Tuhan pemilihan pejabat sementara ini Kau berikan hikmat kepada presiden, kepada menteri dalam negeri, kepada semua pimpinan yang terlibat, agar memilih orang-orang yang takut akan Tuhan, yang mau melayani warganya, mau melayani bangsanya, sehingga dalam proses ini sambil menunggu pemilihan semua berjalan baik, semua berjalan dengan cepat, dan semua rakyat merasakan pemimpin-pemimpin yang turun ke lapangan dan bisa melayani. Tuhan, terima kasih, kami percaya Tuhan mendengar semua doa kami. Sahabat LTVC dimanapun berada, arahkan hatimu kepada Tuhan dan angkatlah kedua belah tangan. Terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dengan persekutuan bersama dengan Roh Kudus, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Sudah